Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hamid Mazida dari kelas SMG dengan NIM 102190-183. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Kaidah Fikih semester 3 dengan tema Kaidah Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Masalih. Di dalam materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, dasar mengenai kaidah. Yang kedua, definisi dan kriteria mafsadah dan maslahah. Yang ketiga, penerapan kaidah dalam kasus sehari-hari. Yang pertama yaitu dasar kaidah Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Masalih. Yang menjadi dasar bagi kaidah Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Masalih atau sering disebut dengan mafsadah dan maslahah yaitu sebagai berikut. Yang pertama dalam kitab Hawaidul Ahkam fi Masalih al-Anam, yaitu wasyari'atu kulluha masalihun ama tadri mafasida au tajlibul masaliha, yang artinya semua ketentuan syariat adalah maslahat, baik dengan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan atau mengambil kemaslahatan. Yang kedua yaitu dalam kitab Durarul Hukam Syarah Majalatul Ahkam oleh Syekh Ali Haidar, yaitu Dar'ul Mafasidi Auli min Jalbil Masalihi, yang artinya menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Yang ketiga dalam kaidah pokok yang diutarakan oleh Izzuddin bin Abdul As-Salam dalam kitabnya Hawaidul Ahkam fil Masalih Anam, yaitu Jalbul Masalihi wa Daf'ul Mafasidi, dengan arti mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Selanjutnya yaitu definisi dan kriteria maslahah dan mafsadah. Pengertian maslahah dan mafsadah menurut Imam Ghazali, secara keduanya dari makna asal jaibul masalih atau menginginkan kebaikan dan daf'ul madarat mencegah kemudaratan. Akan tetapi yang dimaksud maslahah secara luas adalah menjaga maksud dan tujuan syariat yang terperinci dalam 5 hal, yakni agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Jika kelima hal tersebut bisa terjaga, maka hal tersebut dinamakan dengan maslahah. Tetapi apabila kelima hal tersebut tidak dapat terjaga, maka dinamakan mafsadah. Sedangkan menurut Al-Razi, maslahah diartikan sebagai kenikmatan dan juga wasilah atau perantara untuk mendapatkannya. Sedangkan mafsadah diartikan sebagai kesedihan atau sakit yang mendatangkan mudarat. Jadi inti dari pengertian tadi yang saya sebutkan adalah maslahah yaitu suatu kegiatan yang sesuai dengan syariat yang dimana kegiatan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Sedangkan mafsadah yaitu suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut akan mendatangkan banyak mudarat bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia. Selanjutnya poin kedua, kriteria maslahah dan mafsadah. Yang pertama, maslahah tidak bertentangan dengan maqasid syariah dengan menjaga agama. Maqasid syariah itu tadi yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan juga harta. Setiap perkara yang membawa kepada peneguhan penjaga terhadap maqasid syariah tadi, maka dianggap sebagai maslahah, dan jika berlaku sebaliknya, maka dianggap sebagai mafsadah. Yang kedua yaitu maslahah harus tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, maka akan dianggap sebagai mafsadah. Yang ketiga, maslahah harus tidak bertentangan dengan hadis. Maka jika bertentangan dengan hadis, maka disebut dengan mafsadah. Selanjutnya, yang keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Ini karena yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis merupakan maslahah, maka jika ada hal yang bertentangan dengan keduanya, maka jelas bukan merupakan maslahah, tetapi mafsadah. Yang kelima,
yaitu tidak melalaikan maslahah yang lebih besar daripadanya. Jika ia menghilangkan maslahah lain yang lebih besar daripadanya, maka tidak dinamakan maslahah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu penerapan jalbu al-masalih wa daf'u al-mafasid. Dalam syariat terdapat perbedaan di mana harus dilakukan antara menolak atau mengerjakan kemafsadatan atau kemudaratan. Hal ini pada prinsipnya hanya berorientasi pada sulitnya mengetahui tingkat keunggulan masing-masing. Banyak manusia yang mengalami kebingungan hingga akhirnya mereka tidak mengerjakan kemaslahatan dan tidak memberantas kemafsadatan. Ulama usul membagi maslahah pada 3 bagian, yaitu yang pertama jalbul masolih, yaitu pengertiannya apabila menghadapi maslahat pada waktu yang sama dan harus dipilih salah satunya, maka pilihlah yang paling maslahat. Contohnya dalam kasus sehari-hari itu terdapat kita itu kedatangan tamu, tetapi kita dalam keadaan wirid setelah sholat, maka kita memilih untuk menjamu tamu tersebut karena menghormati tamu merupakan maslahah. Wiridan juga maslahah, tapi wiridan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan untuk menghormati tamu juga bermanfaat untuk diri kita dan juga tamu tersebut. Selanjutnya, maslahah darul mafasid atau maslahah darurat. Apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka cara memilih untuk meninggalkannya adalah dahulukan yang paling buruk akibatnya, karena pada hakikatnya mengantisipasi hal-hal yang menimbulkan mafsadat berarti mengejar maslahat. Contohnya, seorang ibu hamil mengalami kontraksi parah sampai akhirnya sang dokter memberikan pilihan kepada keluarganya untuk memilih siapa yang diselamatkan, apakah memilih yang diselamatkan ibunya atau anaknya. Tetapi dalam kasus ini yang dipilih untuk diselamatkan adalah ibu yang hamil. Karena apa? Karena kemungkinan ibu itu akan dapat hamil kembali. Tetapi jika yang diselamatkan adalah anak, maka anak tersebut hanya akan dibesarkan oleh seorang ayah. Selanjutnya poin yang ketiga, darul mafasid muhaddamun ala jaibil masolih, yaitu apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat dan antara keduanya sama-sama kuat, maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat. Contohnya, pada suasana yang panas, tidak berkumur dalam wudhu ketika berpuasa, padahal berkumur ketika dalam keadaan wudhu itu merupakan sunnah, tapi ketika melakukannya dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Maka lebih baik kita untuk meninggalkan kumur-kumur tersebut. Presentasi yang dapat saya sampaikan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.